فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd, kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Mi'iyah karya Al-Imam Ibnu Abil Izz rahmatullahi alaih, 100 pantun yang berisikan tentang as-sirah an-nabawiyah. Pembahasan terakhir kita masih membahas seputar pembangunan Masjid Nabawi. Jadi ketika Rasulullah SAW awal kali hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah beliau enggak bangun rumah dulu, tapi bangun apa? Masjid dulu. Beliau singgah di rumahnya Bani Amr bin Auf. Di sanalah di tempat namanya Quba, bangun Masjid Quba. Paham ya? Setelah itu beliau bangun masjid yang berikutnya, masjid apa? Masjid Nabawi. Nah, unta yang beliau kendarai berhenti di suatu tempat. Nah, ketika berhenti menderum di situ, nah disitulah dibangun Masjid Nabawi. Paham ya? Nah, barulah membangun rumah-rumah di sekitarnya. Itu dalil menunjukkan bahwasanya kalau orang ingin membuka suatu lahan atau istilahnya tempat yang akan dihuni banyak orang atau semisalnya, atau misalkan hutan kemudian dia bedah ingin ditempati, pertama kali dibangun masjid dulu. Masjid atau mushola untuk sholat dulu. Perkara rumah itu gampang setelahnya. Intinya tempat ibadahnya ada dulu. Tempat ibadah udah ada dulu, baru nanti mikirkan rumah. Paham ya? Jangan terbalik, rumah dulu, masjid nanti jangan. Lihat Rasulullah SAW bagaimana hijrah di Makkah ke Madinah. Di Madinah nggak ada rumah kan awal mulanya. Tapi yang dibangun bukan rumah dulu, masjid dulu. Bayangkan itu. Paham ya? Naam. Kita lihat berikutnya biar tambah jelas. Kemarin pantun yang diucapkan ketika mereka sedang membangun Masjid Nabawi, apa pantunnya? Allahumma apa? Allahumma innal ajra ajrul akhirah. Allahumma innal ajra ajrul akhirah farham al-ansar wal muhajirah. Itu diantara pantun yang dilantunkan, karena orang Arab itu biasanya kalau kerja itu semangat sekali, kadang ada namanya pantun-pantun qasidah dia lantunkan itu untuk menyemangati. Paham ya? Kalau kita puisi lah gitu ya. Cuman ya puisi yang syar'i. Jangan puisi-puisi yang enggak bagus, tapi puisi-puisi yang syar'i yang sifatnya memberikan motivasi, dorongan. Ya kan? Allahumma innal ajra ajrul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya pahala yang hakiki adalah pahala akhirat. Farham al-ansar wal muhajirah. Maka rahmatilah orang Ansar dan orang-orang apa? Muhajirah. Orang-orang muhajirin maksudnya. Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fiikum. Bagaimana kelanjutan daripada pembangunan Masjid Nabawi? Kita lihat. Summa bana min haulihi masakinah. Summa ata min ba'du fi hadhihi sanah aqal min nisfi alladziina safaru ila biladil hubsy hina hajaru. Ini kemarin sudah kita baca. Nah, barakallahu fiik, belum sempurna penjelasannya. Ini pantun menjelaskan bahwasannya setelah dibangunnya Masjid Nabawi, kemudian barulah beliau membangun rumah di sekitarnya. Rumah yang pertama kali dibangun, nah barakallahu fiik, untuk ditinggali istrinya siapa kemarin? Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Kemudian baru membangun rumah-rumah yang lainnya. Kita lihat bagaimana ciri-ciri gambaran bentuk rumahnya Rasulullah waktu itu. Sama enggak dengan rumah kita sekarang ini? Nah, granit, ternit, kipas angin, ya kan? Nah, ada juga semacam cat anti bocor, ya kan? Zaman waktu itu bagaimana kita lihat? Biar tambah semangat untuk mengenang masa lalu bagaimana Rasulullah SAW di dalam pembangunan rumah mereka. Nah, enggak megah sekali tapi sederhana, mencukupi. Kita lihat di sini. Qala wa hiya masakinun mutawadhi'ah, yang mana ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, jumlah yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu separohnya orang-orang yang hijrah dari apa? Makkah ke Habasyah yang kedua kalinya. Karena hijrah dari Makkah ke Habasyah 2 kali. Hijrah pertama, hijrah kedua. Nah, ternyata jumlah orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah ini separohnya orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Habasyah yang kedua kalinya. Paham? Kita lihat. Yang mana rumah-rumah mereka masakin mutawadhi'ah, tempat tinggal yang sangat mutawadhi'ah, sederhana. Sederhana tempat tinggalnya.
Ja'a fil Adab al-Mufrad lil Bukhari, telah datang dalam Adab al-Mufrad di dalam Sahih Bukhari, di dalam kitab Adab al-Mufrad karya Imam al-Bukhari, karena kitabnya beda ya. Nah, Adab al-Mufrad kitab tersendiri tapi karya Imam al-Bukhari. An Daud ibn Qais qala, dari Daud bin Qais qala, beliau berkata, ra'aitu al-hujurat min jaridin nakhl. Aku melihat kamar-kamar rumah-rumah terbuat dari pelepah-pelepah kurma. Jadi enggak rapat sekali gitu loh. Paham ya? Atap-atapnya pun nanti tahu kalau pelepah kurma bagaimana. Kalau hujan bocor enggak kira-kira? Bocor. Buktinya masjid Rasulullah SAW ada ketika sedang sholat. Ketika waktu itu kisah malam Lailatul Qadar di antaranya ya. Beliau di malam tersebut kehujanan, dalam artian kehujanan itu bocor. Bocor hingga ketika beliau sujud, keningnya dahinya ketika nempel ke tanah sampai bisa dikatakan penuh dengan bekas-bekas tanah. Paham ya? Karena bocor tadi itu. Zaman sekarang alhamdulillah ya, atap rapat, kemudian jarang sekali bocor lah. Kalau bocor enggak sampai membasahi lantai. Zaman sekarang. Paham ya? Zaman waktu itu Masya Allah. Mughasyatun min kharijin bi musuhis sya'r. Nah, barakallahu fi. Kemudian ditutupi dari luar dengan semacam lembaran-lembaran serabut. Dalam artian kan lubang-lubang itu. Tapi nanti masih ada semacam lembaran-lembaran semacam serabut yang fungsinya biar enggak nampak dari luar. Paham ya? Sederhana sekali temboknya itu. Wa adhunnu 'ardal bait min babil hujrah ila babil bait nahwan min sitti aw sab'i adru'. Lihat ini. Wa adhunnu, dan aku mengira atau memprediksikan luas rumahnya dari pintu kamar itu ke pintu rumahnya. Jadi, barakallahu fiik, pintu kamar dengan pintu rumahnya ukurannya berapa? Kurang lebihnya 6 sampai 7 barakallahu fiik adru'. 7 apa namanya? Apa namanya ini? Hasta ya. Seperti itu. Jadi diprediksikan satu hasta segini, dira', itu 7 hasta. Coba antum bayangkan. 7 ya. Enggak terlalu besar di rumahnya intinya. Itu kalau dibandingkan rumah zaman sekarang kan tetap lebih besar rumah zaman sekarang kan. Antum bayangkan 7 dira', 7 hasta. Antum susun. Luas atau sederhana? Sederhana sekali. Masya Allah, kita lihat. Wa ahzirul bait ad-dakhil 10 adru'. Kemudian yang di dalam rumah di dalam rumah itu ukurannya barakallahu fi sekitar 10 dira', 10 hasta. Wa adunnu sumkahu bainas saman was sab' wa nudhalik. Dan aku juga barakallahu fiik memprediksikan juga, ini namanya prediksi ya, istilahnya riwayat ya. Kita bicara riwayat. Ada khilaf mengenai riwayat seperti ini, tapi yang sebutan sini yang kita baca yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adab al-Mufrad. Dan aku memprediksikan juga tingginya, ya, tinggi rumahnya itu berkisar antara 8 atau sampai 7 dira'. Paham ya? Sekitar itu. 8 atau sampai 7 dira'. Ya, antum prediksikan bagaimana? Ya, antum hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Intinya kalau dia misalkan taruhlah berdiri pun sudah enggak apa istilahnya, kepalanya enggak kena atap, tapi sederhana sekali gitu. Kalau ini kan lebih dari 7 dira' ini. 7 hasta itu kalau percaya, lebih. Lebih ya, kurang ya, lebih dikit, tapi tentunya kalau kita bayangkan itu sederhana sekali. Rumah beliau sangat sederhana sekali. Mafhum? Naam. Kita ambil kesimpulan di sini bahwasanya kalau bangun rumah ya jangan megah-megah sekali. Sederhana aja. Paham ya? Kalaupun rumahnya RSSS enggak masalah. Rumah sangat sederhana sekali. Paham ya? RSSS. Paham ya? Rumah sangat sederhana sekali, enggak masalah. Intinya bisa dihuni, nyaman, ya kan? Nyaman, tentram, enggak kredit. Ya kan? Beli rumah kredit, akhirnya ujung-ujungnya ke bank. Maka kita bicara orang-orang yang di luar sana ya. Beli rumah kredit, kemudian besar, mewah, tapi ujung-ujungnya urusan dengan bank, enggak bisa bayar, ditarik kembali rumahnya. Allahul musta'an. Ini sekedar selingan. Maksudnya rumah kalau ingin mewah ya belinya di pinggir sawah. Mewah mepet sawah. Iya kan? Mewah mepet sawah. Kepanjangannya. Itu pinggir sawah dan mewah semua.
Iya kan? Ada perum mewah sana kan di Kuningan. Di Kuningan ada perum mewah itu. Perumahan ikhwah itu. Perum mewah itu perumahan mepet sawah. Ya, nah barakallahu fi. Sekedar selingan saja bahwasanya rumah ya sederhana aja, enggak usah mewah-mewah, ya asalkan nyaman. Nah, nyaman bisa untuk ibadah, bisa untuk aktivitas, istirahat dan semisalnya. Kita lihat, summa ata min ba'du fi hadhihi sanah minal muhajirin. Kemudian datanglah setelahnya di tahun ini, tahun yang sama dari kalangan muhajirin. Tahun berapa kemarin? Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah ketika usia berapa tahun? 53 tahun. Paham ya? 53 tahun. Nah, ketika usia tersebut dunia hijrah dari Makkah ke Madinah. Aqallu min nisfil ladzina safaru. Jumlahnya lebih sedikit daripada separuh orang-orang yang waktu safar hijrah dari Makkah ke Habasyah. Aqall min nisfil ladzi hajarul hijrah tsaniyah ila biladil Habasyah. Perhatikan itu. Jumlahnya lebih sedikit daripada setengahnya orang-orang yang hijrah kedua kali ke Habasyah. Paham ya? Naam. Haitsu kana adaduhum nayyif wa samanin rajulan, yang mana waktu itu jumlah mereka kurang lebihnya 80 orang. Wa samanata asyarah imra'ah, 80 orang laki-laki dan 18 perempuan. Paham ya? Naam. Itu prediksinya jumlahnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi bisa dikatakan yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu jumlahnya separohnya orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Habasyah yang kedua kalinya. Paham ya? Nah, semuanya kita lewati. Qala as-Salihi fi Subulil Huda, fa aqama al-muhajirun bi ardil Habasyah 'inda an-Najashi fi ahsani jiwar. Maka waktu itu orang-orang hijrah, yang hijrah pertama ini ya, maksudnya hijrah dari Makkah ke Habasyah waktu itu, mereka tinggal di negeri Habasyah, di bumi Habasyah, di sisi Raja Najasyi. Dengan apa? Dengan bertetanggaan yang paling indah. Fi ahsan jiwar. Jadi bertetanggaan itu indah dalam artian enggak ribut gitu ya. Naam. Wa ta'ajjala Abdullah bin Mas'ud faraja ila Makkah. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud buru-buru. Akhirnya kembali ke Makkah. Falamma sami'al muslimun bi muhajiratin nabi. Kemudian tatkala kaum muslimin mendengar kabar tentang hijrahnya Nabi ila Madinah, raja'a minhum, maka di antara mereka kembali salasatun wa salasuna rajulan. Yang kembali salasatun wa salasuna rajulan, 33 lelaki. Wa minan nisa samani niswah, dari kalangan perempuan 8 perempuan. Ana ulangi. Jadi waktu itu orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Habasyah yang kedua kalinya, jumlah mereka waktu itu sekitar 80 laki-laki, 18 perempuan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ta'ajjala, lebih duluan atau istilahnya terburu-buru atau istilahnya lebih cepat. Paham ya? Lebih cepat duluan kembali ke Mekah. Tatkala mendengar kaum muslimin mendengar tentang hijrah Nabi ke Madinah, nah, mereka-mereka yang Habasyah ini kembali ke Makkah berapa? 33 laki-laki, 8 perempuan. Berarti kan separohnya, kurang lebihnya, ya kan? Nah, bisa dikatakan lebih banyak ketika ke Habasyahnya gitu ya. Fa idza kana alladziina raja'u salasuna rajulan, maka apabila yang kembali itu orangnya jumlahnya 33 lelaki, wa minan nisa sama niswah, dan dari kalangan perempuan 8 perempuan, fa hadza aqall minan nisfil rijali wan nisa, maka ini lebih sedikit dibandingkan setengahnya dari rombongan lelaki dan rombongan perempuan. Tadi kan kalau kita lihat perempuan ketika yang hijrah dari Makkah ke Habasyah yang kedua kali berapa tadi? 18. Ya kan? Ini cuma 8. Berarti kan lebih sedikit dari separohnya. Bisa dipahami ya? Nah, maksudnya lebih sedikit. Kemudian yang tadi yang laki-laki 80-an. Ini yang kembali cuma 33. Ya kan? Lebih sedikit berarti kan? Bisa dipahami ya? Nah, itu. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang membahas seputar Rasulullah ketika sudah membangun masjid, kemudian bangun rumah, kemudian Rasulullah mulai menyatukan persaudaraan yang belum disaudarakan, dibikin bersaudara antara orang muhajirin, orang ansor, karena waktu itu mereka masih ada benih-benih pemikiran jahiliyah yang berbangga-bangga dengan nasab dan juga suku. Paham ya? Makanya ada hadis yang sering antum dengar juga, ya lal muhajirin wa ya lal ansar. Jadi mereka saling memanggil dengan apa? Marga suku mereka, bangga dengan marga suku mereka. Padahal
Orang yang berbangga-bangga dengan seruan jahiliyah itu kan termasuk apa? Perkara yang mungkar yang enggak diperbolehkan. Makanya Rasulullah langsung menyatukan mereka yang berselisih, dipersahabatkan. Paham ya? Dipersahabatkan agar bersahabat kembali dan bersaudara. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.